Politik Indonesia punya satu hukum tak tertulis. Jangan pernah bilang mustahil. Lawan bisa jadi kawan, pengkhianat bisa jadi penyelamat, dan musuh bebuyutan bisa tiba-tiba berpelukan di panggung besar. Maka, ketika wacana duet Anies dan Ahok mulai dibisikkan, reaksinya berlapis. Ada yang tertawa sinis, ada yang geleng-geleng kepala, tapi ada juga yang justru menaruh harapan bahwa inilah paket kejutan yang bisa mengakhiri kebuntuan politik. Anies datang dengan reputasi intelektual, piawai berpidato, penuh narasi besar tentang keadilan dan perubahan. Ia dijual sebagai wajah moderat, padahal naik ke kursi DKI Jakarta bukan tanpa darah politik. Ia menunggangi gelombang amarah identitas, menjadi simbol perlawanan terhadap Ahok. Di sisi lain, Ahok adalah petarung keras kepala, pemimpin yang mencintai kecepatan eksekusi dan membenci basa-basi. Ia jatuh bukan karena buruk memimpin, tapi karena lidahnya lebih cepat dari kepalanya. Ia dicintai kelas menengah urban karena ketegasan, tapi juga dihujat keras karena dianggap arogan. Keduanya adalah simbol polarisasi Jakarta yang membekas. Satu dipuja kelompok Islam konservatif, yang lain diangkat sebagai ikon minoritas yang melawan arus. Pertarungan 2017 bukan sekadar pilkada, melainkan luka politik nasional yang membelah bangsa. Dan justru karena itulah, bayangan mereka bersatu dalam tiket capres-cawapres terasa seperti bom politik. Ledakan yang bisa menghancurkan batas lama, sekaligus menyatukan dua kubu yang tak pernah mau duduk satu meja. Peluangnya tidak bisa disebut besar, tapi juga tidak nol. Politik kita selalu pragmatis. Anies butuh mesin politik yang kuat, Ahok punya pintu di PDIP. Jika ada kesepakatan elit, panggung itu bisa terjadi. Masalahnya, apakah basis massa siap? Bayangkan, pendukung garis keras Anies yang dulu turun ke jalan teriak ganyang Ahok, tiba-tiba harus menerima Ahok sebagai tandem politik idolanya. Atau loyalis Ahok yang dulu menganggap Anies simbol kemunafikan politik identitas, sekarang dipaksa menelan pil pahit rekonsiliasi. Namun justru di sanalah daya guncang duet ini. Jika mereka bisa berdiri bersama, pesan yang dijual bukan lagi soal program atau jargon murahan, tapi rekonsiliasi nasional. Narasi persatuan yang selama ini hanya basa-basi, tiba-tiba menemukan wajah nyata. Bayangkan iklan kampanye, dua musuh bebuyutan bersalaman, dengan tagline, "Jika kami bisa berdamai, bangsa ini pun bisa bersatu." Siapa yang bisa menolak simbol sebesar itu? Tentu saja hambatan tetap banyak. Luka lama tidak bisa hilang hanya dengan jabat tangan. Lawan politik akan menuding duet ini sebagai koalisi oportunis tanpa prinsip, semata untuk merebut kekuasaan. Trauma sosial 2017 akan diungkit lagi, luka lama dikorek ulang. Tapi dalam politik, luka justru bisa dijual sebagai cerita pengorbanan, dan kontroversi bisa diolah menjadi magnet perhatian. Anies Ahok adalah duet mustahil, tapi justru karena mustahil itulah ia punya daya tarik. Ia memaksa publik untuk membayangkan hal-hal ekstrem, dari utopia persatuan hingga sinisme oportunisme. Jika benar terjadi, pasangan ini bukan sekadar kandidat, melainkan eksperimen terbesar rekonsiliasi politik Indonesia pasca reformasi. Dan kalaupun duet itu kandas sebelum lahir, satu hal sudah jelas. Ide ini saja sudah cukup membuat peta politik bergetar. Karena di negeri ini, yang paling ditakuti bukanlah lawan yang keras kepala, tapi kemungkinan bahwa musuh bebuyutan justru bersatu dan mengacak-acak permainan lama.